Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita memulai dengan membaca doa. Silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat kan? Sehat dong pasti. Nah, hari ini ibu mau absen dulu ya. Bibah, Dikir, Ola, Fajar, Nilen, Farah, Zeki, Mirza. Ya, itu semua ya. Anak-anak, siapa yang masih ingat materi pelajaran pada minggu kemarin? Ya, tentang makanan halal dan haram. Jadi, dalam sebuah makanan itu ada makanan yang halal, ada pula makanan yang haram. Kita itu dalam memakan tidak bisa langsung memilih, tidak langsung memakan, asal makan. Jadi kita itu harus tahu mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, pada suatu saat kita ingin memakan sebuah makanan yang enak, tapi kita juga membutuhkan makanan yang halal. Kita perlu melakukan adanya beli, adanya jual dan beli. Jadi saat kita melakukan jual beli itu dapat menentukan bagaimana makanan halal dan haram. Nah, materi pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan tentang materi jual dan beli. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan indikator pada materi pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami pengertian jual beli. Yang kedua, menyebutkan hukum jual beli. Yang ketiga, menentukan syarat dan hukum jual beli. Yang keempat, menentukan jual beli yang dibolehkan dan dilarang. Dan yang kelima, menelaah sejarah. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu Guru akan menampilkan sebuah video mengenai jual beli, yang mana dalam video tersebut terdapat pengertian jual beli, syarat dalam jual beli terjadi di mana saja dan bagaimana caranya. Ya baik, mari kita tonton video jual beli ini. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Batasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah
pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari. Misalnya, beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Gimana video tadi yang sudah ditampilkan Ibu Guru? Apakah sudah memahami, mengerti jual beli itu terjadi di mana saja, itu bagaimana anak-anak sudah mengetahui kan, sedikit mengetahui. Jadi gini, jual beli itu sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah. Rasulullah itu kehidupan sehari-harinya itu berdagang. Sebelum beliau menikah dengan istrinya Khadijah, itu Nabi Muhammad itu sudah berdagang. Jual beli itu mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Baik, di sini Ibu Guru akan menjelaskan pengertian tentang jual beli. Secara bahasa, jual beli dalam istilah fikih itu al-bai', yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Jadi gini, jual beli itu adalah pertukaran antara harta dengan objek, pertukaran berupa barang atau manfaat yang dijalankan sesuai prinsip syariat Islam dalam sebuah transaksi jual beli tersebut. Selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan hukum jual beli. Hukum jual beli ada 4. Yang pertama, mubah atau boleh, di mana dalam jual beli itu hukum mubah itu merupakan hukum asal dari jual beli. Yang kedua,
wajib apabila menjual barang itu merupakan keharusan untuk dijual. Misalnya menjual barang untuk membayar hutang, itu wajib. Yang ketiga, sunnah, di mana dalam hukum sunnah ini misalnya terdapat menjual barang kepada seseorang yang sangat memerlukan barang yang dijual tersebut. Yang keempat, hukum jual beli yang keempat itu haram. Misalnya saja menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, namun itu dijual, itu haram hukumnya. Menjual barang untuk berbuat maksiat, menjual barang untuk menyakiti seseorang, menjual barang untuk merusak harga pasar, dan menjual barang dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Baik, selanjutnya, jual beli dinyatakan syah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli itu berarti sesuatu yang harus ada dalam sebuah jual beli. Apabila salah satu rukun dalam jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Rukun dalam jual beli ada 4. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, benda yang dijual itu harus ada. Yang ketiga, alat tukar yang sah atau uang. Yang keempat, ijab dan qabul. Jadi dalam video tadi itu terdapat kekurangan dalam sebuah video. Kekurangan dalam video itu apa? Tidak adanya ijab dan qabul. Selanjutnya syarat dalam jual beli akan dijelaskan oleh Bu Sinta. Selanjutnya yaitu syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli ada 3. Yang pertama, penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli itu memiliki syarat. Yang pertama, jual beli dilakukan oleh orang yang berakal. Yang kedua, jual beli dilakukan atas kemauannya sendiri. Yang ketiga, penjual dan pembeli itu sudah balik atau dewasa. Akan tetapi, untuk anak yang kecil atau masih kecil itu masih diperbolehkan untuk jual beli. Namun, dengan nilai nominal yang masih kecil, seperti jual beli buku, jual beli koran. Syarat sah yang kedua yaitu barang yang dijual. Barang yang dijual juga memiliki syarat. Yang pertama, keadaan barangnya itu suci atau dapat disucikan. Yang kedua, yaitu barang yang dijual memiliki manfaat. Yang ketiga, barang yang dijual milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepada penjual untuk dijual belikan. Yang keempat, barang yang dijual dapat diserah terimakan agar tidak ada penipuan dalam jual beli. Yang kelima yaitu barang yang dijual dapat diketahui bentuk, ukuran maupun sifatnya di antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Sah yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab qabul adalah perkataan antara penjual dan pembeli. Syarat ijab qabul yaitu 1. Qabul harus sesuai dengan ijab. Yang kedua, adanya kesepakatan antara ijab dan qabul pada barang yang ditentukan, baik itu ukuran dan harganya. Yang ketiga, akad tidak disangkut pautkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Yang keempat, akad tidak boleh berselang waktu yang lama.
karena hal itu merupakan janji. Untuk selanjutnya yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan. Untuk jual beli yang diperbolehkan yaitu pertama, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Yang kedua, jenis barang yang dijual belikan itu halal. Yang ketiga, jenis barangnya itu suci atau mudah disucikan. Yang keempat, barang yang dijual belikan memiliki manfaat. Yang kelima, atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Yang keenam, saling menguntungkan. Untuk jual beli yang tidak diperbolehkan diantaranya yaitu 1. Memperjualbelikan barang yang haram. Yang kedua, jual beli barang untuk mengacaukan pasar. Yang ketiga, jual beli barang curian. Yang keempat, jual beli barang dengan syarat-syarat tertentu. Yang kelima yaitu jual beli barang yang mengandung unsur penipuan. Yang keenam, jual beli barang yang belum tahu bentuk atau sifat ataupun yang lain, seperti halnya jual beli ikan yang ada di dalam kolam. Yang ketujuh yaitu jual beli barang untuk ditimbun. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai khiyar. Apa sih khiyar itu? Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Maksudnya, penjual maupun pembeli memiliki kesempatan untuk memutuskan jual belinya melalui pembatalan atau meneruskan jual belinya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Khiyar dibagi menjadi 3. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu hak bagi penjual atau pembeli yang melakukan jual beli untuk membatalkan atau meneruskan jual belinya, akan tetapi mereka masih berada di tempat melakukan akad tersebut dan belum terpisah. Yang kedua yaitu khiyar syarat, yang merupakan suatu keadaan yang mana salah seorang yang masing-masing melakukan akad untuk membatalkan atau meneruskan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari. Setelah kurun waktu yang telah ditentukan itu tiba, maka salah seorang yang memutuskan itu harus memutuskan penjualannya untuk diteruskan atau dihentikan. Untuk yang ketiga yaitu khiyar aini. Khiyar aini adalah hak untuk memutuskan atau meneruskan jual belinya karena ada kecacatan atau kerusakan pada barang yang tidak terlihat saat melakukan ijab qabul. Kita akan praktik jual beli halal dan ibu akan membeli sebuah jeruk langsung ke kebunnya yang ada di sebelah ini. Nah, mari ikuti ibu. Kita menemui ibu yang pemilik kebun ini ya. Selamat pagi Bu. Iya, saya akan membeli jeruk ini. Apakah nanti saya ambil sendiri apa ibu yang mengambilkan? Ya silahkan Mbak, ambil sendiri ya boleh. Oh boleh, berarti Iya. kita langsung ambil sendiri yuk.
Kita ambil yang kuning ya, yang besar. Kita telah selesai mengambil jeruknya. Mari kita timbang. Mohon ditimbang, Bu. Saya mengambil ini semua yang ada di sini. Mohon ditimbang. Ya kira-kira 1 kilo ada 9 ya jeruknya. Jumlahnya ya ada 9 ya kira-kira. Iya 1 kilo ya. Kalau 2 kilo ambilnya ya 18 biji. Ya ini berapa aja begitu? Ini ya lebih 2 kilo. Ya ini ditimbang aja semuanya. Ya. Berapa Bu kira-kira itu beratnya? Beratnya kira-kira ya ada 3 kilo, Mbak. 3 kilo. 3 kilo itu berapa ya kira-kira? Ya uangnya ya 30.000. 30.000. Ya 1 kilo 10.000. Nggak boleh itu Bu. 20. Enggak boleh ya, Mbak. Nggak boleh, ini harga pas gitu ya Bu? Iya harga pas. Itu tadi contoh dari praktik jual beli. Anak-anak bisa mempraktikkan jual beli yang halal di rumah masing-masing ya. Oke, tadi kan sudah belajar tentang pengertian jual beli. Hukum jual beli itu ada 4, wajib, sunnah, mubah, dan haram. Lalu tadi belajar rukun jual beli yang terdiri dari penjual, pembeli, barang yang dijual, alat tukar, dan ijab kabul. Serta tadi belajar tentang ciri-ciri jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Lalu tadi juga belajar tentang khiyar. Khiyar sendiri dibagi menjadi 3 ya. Terdiri khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Lalu kita juga belajar tentang pinjam meminjam, pengertian pinjam meminjam, hukum pinjam meminjam, rukun pinjam meminjam, kewajiban bagi peminjam. Lalu selanjutnya Ibu akan memberikan tugas bagi siswa kelas 6 yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu soalnya sebagai berikut. Soal yang pertama, pengertian ijab kabul. Yang kedua, ciri-ciri jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Yang ketiga adalah untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi dalam jual beli, maka Islam memberikan jalan, yaitu titik. Yang keempat, sebutkan rukun pinjam meminjam. Lalu yang kelima adalah bagaimana hukum jual beli apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Itulah 5 soal yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Lalu pembelajaran kami tutup dengan doa, yaitu Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.